Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa kufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Zalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur selalu kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang maha besar, Allah pemilik alam semesta, Allah yang menghidupkan kita semua, dan Allah yang mematikan kita juga nanti. Atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan sehat. Dengan iman Allah gerakkan hati dan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan milad ke satu Masjid Al-Hijrah yang terlangsung pada Ahad subuh. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita tadi ke sini satu persatu akan dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala nikmat dan juga atas segala apa yang telah beliau turunkan kepada kita. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan telah kita dipanggil semua berkumpul di telaga Al-Haudnya Rasulullah. Mudah-mudahan telah kita ikut di belakang beliau bersama-sama untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati pembina dan penasehat Masjid Al-Hijrah, ada Pak Haji Rudi, ada Pak Azam, ada Pak Herius Nasir. Pak Herius ini memang kita booking dari Al-Hakim selaku pembawa acara, juga selaku pembina. Tak tahu saya di sini. Yang juga kita hormati secara pribadi beliau Pak Fadli Amran dan Pak Panduko Malani selaku ketua dan pembina Masjid Baitur Rahmah yang ada di Bypass. Itu datang selaku pembina penasihat masjid. Memang kami mengundang masjid-masjid yang ada di sekitar sini maupun di kampung Jual di Kota Lintas. Yang kami hormati bapak-bapak, para ustadz, tuan guru, tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan seluruh tamu yang berbahagia. Insya Allah agar kita ini diberkahi oleh Allah. Allah dan semuanya memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap melanjutkan dakwah dari Rasulullah, untuk kita selalu mendapatkan kebaikan dan meneruskan salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Saya sedikit akan menyampaikan background dari kenapa berdirinya Masjid Al-Hijrah. Yang pertama, saya pernah membaca sebuah surat At-Taubah ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah, yang berjihad di dalam Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan apa? Dengan hartanya, dengan jiwanya, a'zamu darajatan Allah, dia mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan di hadapan Allah. Ini inspirasi pertama ketika saya mendapatkan ayat. Ketika saya tergerak, mana saya harus berdoa. Yang kedua, saya menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Power of Hijrah. Kita 2 tahun lalu saya launching di Masjid Al-Hakim. Pak Heri ada saksi. Di depan cover buku itu saya tulis, untuk apa kalian mengejar dunia sebentar ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih berat, yang lebih melelahkan daripada duniamu. Perjalanan itu adalah perjalanan pulang kembali kepada Allah. Lalu dilanjutkan di dalam cover buku itu, maka segeralah kalian bertaubat, karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubat. Background ketiga, kenapa saya mendirikan masjid ini? Suatu ketika saya berceramah di masjid Rahmatan lil Alamin Upi. Saya duduk di sebelah Pak Herman Awas almarhum, Pak Haji Herman Awas, masih ada foto di depan. Saya tanya, Pak, gimana cara bangun masjid? Tapi saya tidak punya duit, ya. Apa kata beliau? Bangun saja dulu, Pak. Nanti pasti Allah bantu, pasti dimudahkan oleh Allah. Jadi saya tidak punya duit. Lalu habis saya ceramah, beliau ambil mic. Bukan masih ada yang bersaksi di sini. Beliau kata, Pak Zul akan bangun masjid, kita dukung. Saya yang pertama menyumbang 100 juta. Betul tidak? Ibu-ibu ada yang hadir di sini. Saya bagian ketika itu. Berpikir saya, wah, ini tantangan bagi saya. Belum punya biaya, tapi beliau sudah nyumbang. Bulan berikutnya saya ceramah lagi. Boleh tanya, kapan Pak Zul mau waktu pertama? Karena sudah 2 kali beliau ngomong, saya langsung sebulan setelah itu saya adakan peletakan batu pertama di sini. Kebetulan yang meletakkan batu pertama itu teman saya, Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau menyampaikan apa yang beliau ucapkan itu di atas panggung di sini. Ada uang 30 hari setelah itu beliau meninggal dunia, wafat. Saya teringat, oh ini pesan beliau supaya dipercepat, karena beliau akan pulang kembali. Kita doakan Pak Haji Herwan Mas, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini saya harus buka di forum ini. Saya bangun masjid ini karena saya marah. Tahu pernah marah?
Pernah saya mau ingin berceramah di samping dekat-dekat sini. Masjid itu tempat saya ngaji, Bu. Saya khatam Quran di sini. Sudah dijadwalkan malamnya saya mau mengisi kultum. Lalu ada yang melarang, nggak boleh di sini. Terus pengurusnya karena takut dengan yang melarang ini menghubungi saya, Pak, jadwal Bapak ditunda, nggak boleh Pak. Ya kenapa? Apa yang salah? Saya karena tidak mau ribut, udah tidak apa-apa. Lalu saya bertekad di dalam hati saya, ingat, suatu saat saya mendirikan masjid dan saya akan ceramah di masjid saya. Biasanya dekat dari sini, tidak lebih dari 200 meter. Dan saya ngaji di sini. Saya hafal Quran di sini. Insya Allah, apa yang saya marah itu, ternyata marah itu juga ada positif. Saya tidak marah ke beliau, tapi saya marah ke diri saya. Ingat suatu saat saya punya masjid, tidak ada yang menghambat saya untuk berdakwah bersama di dalam masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekilas perjalanan masjid kami ini. Yang kelima, ketika kita meletakkan akan membangun masjid ini, ya mungkin di dalam dunia ini juga ada yang suka, ada yang tidak suka. Rasulullah juga berdakwah, ada yang senang, ada yang tidak senang. Wah, tidak akan dapat IMB, mana bisa bangun masjid? Tidak ada IMB yang tidak apa. Alhamdulillah IMB kami keluar dari pemerintah daerah. Lalu kita letakkan batu pertama, kita dihantam oleh COVID. Mana bisa bangun COVID? Tapi alhamdulillah 2 tahun kami menyelesaikan masjid ini. Sehingga 27 Oktober 2023 masjid ini kita resmikan pada hari Jumat, diresmikan oleh teman saya, mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Profesor Dr. Gatot Edi Planowo. Saya membawa 25 jenderal hadir di sini. Jadi kehadiran Masjid Al-Hijrah itu adalah sebuah lompatan karena kami mengusung konsep kita bangkit dari masjid. Karena hijrah itu adalah sebuah konsep perubahan. Kenapa kita harus berubah? Karena memang kita telah berada di ujung akhir zaman. Di tengah tantangan globalisasi dan teknologi yang ada saat ini, yang mampu menggerus peradaban moral dan akhlak serta akidah Islamnya. Maka Al-Hijrah hadir untuk memberikan warna, untuk ikut berkontribusi. Dan insya Allah pengurus-pengurus yang kami tunjuk untuk menjadi pengurus Al-Hijrah ini adalah teman-teman saya yang memang telah 360 derajat untuk hijrah di dalam Allah. Dan tidak ada konflik dalam kepengurusan masjid ini. Insya Allah beliau akan amanah untuk menjalankan apa yang kita titipkan kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa program yang telah kita laksanakan di masjid ini, program dakwah jelas telah kita lakukan, lalu juga program tahsin 2 kali seminggu untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dan insya Allah nanti mungkin awal tahun saya akan menaikkan ini benar untuk ubah, dan sekaligus di atasnya nanti ada tempat menginap bagi tahfiz. Karena kami memang berencana untuk kita mengadakan tahfiz Quran. Kita akan merekrut secara gratis, tidak bayar. Lalu program kita juga yang sudah kita laksanakan, kita pergi tur dakwah religi. Betul Ibu ya? Ya, tur dakwah religi kemarin kita carikan baptis, Bukit Tinggi, dan di sana mengadakan kajian-kajian. Salah nanti untuk akhir tahun ini kita berdakwahnya ke Pariaman, naik kereta api.
Semua boleh pergi, disiapkan makan siang di situ. Kita sudah siapkan masjid di situ. Mohon doanya. Ya. Awal Desember. Jadi kumpulkan KTP-nya cepat karena harus beli tiket pakai KTP. Ya. Mohon doanya Pak Fadli ini terlaksana. Semua mau bawa anak-anak boleh. Ya, silakan. Kita sewa 1 gerbong panjang buat Pak. Ya. Kumpulkan KTP awal Desember. Ya. Ingat, ini penutup akhir tahun. Saya kan sudah janji kita laksanakan safari dakwah, touring dakwah. Nanti kita cari masjid di pinggir pantai, kita isi dakwah di situ, kita tebarkan kebaikan kepada masyarakat sekitar. Kira-kira setuju nggak? Setuju nggak? Harus setuju. Jadi boleh dari mana semua jemaah boleh ikut, silakan. Ada berapa gerbongnya? 9 gerbong, 10 kita ambil semua gerbongnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi program kita memang ini kita suasananya kalau banyak kekurangan pendidik. Satu. Kedua, memang kita kurang istri, kita masih kurang 10 sampai 15 ribu. Sehingga kita tidak bisa maksimalkan pendidik ruang ini. Kalau kita hidupkan semua, itu pasti akan jatuh listriknya. Kami sedang berusaha untuk menaikkan daya. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat nanti setiap apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Kita beracara nanti ataupun Ramadan kita sudah suasana sejuk dan bersih. Ini mungkin sekedar sambutan awal background dari saya, dan hari ini memang kita menghadirkan 3 ustaz. Saya akan absen satu-satu. Pak Ujang sudah hadir, Pak Ustaz Yunus hadir, Pak Suherdi belum. Nah, nanti kalau beliau di belakang nanti ada yang ketiga nanti. Kenapa saya menghadirkan 3 ustaz ini? Saya mengamati dalam 1 tahun ini beliau adalah orang-orang yang konsen untuk menyampaikan dakwah untuk merubah perilaku dan peradaban umat, terutama di Kota Padang dan sekitar. Sehingga saya memilih beliau menghadirkan dalam 1 forum. Katakanlah ini forum panel diskusi atau apa. Kita akan dengarkan bagaimana visi dan misi beliau. Saya berikan topik, saatnya kita berhijrah, saatnya kita merubah. Beliau kita beri waktu 15 menit sampai 20 maksimal. Nanti bergantian lagi, nanti yang ketiga lagi, nanti saya closingnya terakhir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, semua kembali kepada Allah, karena memang Allah yang membolak-balik hati kita. Apakah kita akan selalu berada di jalannya? Apakah Allah akan sesatkan? Atau Allah beri petunjuk? Semua itu hak prerogatif dari Allah. Maka selalu kita berserah diri kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Ustaz Dr. Zulkifli AR. Semoga Allah buatkan perjuangan ini untuk mengembangkan masjid ini dan dakwahnya. Baik. Untuk yang pertama kita tampilkan Ustaz Joni Al-Anas antara 15 sampai 20 menit ya Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau lagi bari itu waktu 5 menit sampai 20 menit nggak tentu untuk sampai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi
ستة أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati para tokoh, bil khusus buat abang saya. Kenapa saya panggil abang? Beliau puji saya ujang. Orang mengenalnya Ustadz Jenderal. Semoga beliau selalu diberikan rahmat oleh Allah, amin. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya sehingga kita rindu dengan kata-kata hikmah yang keluar dari hati beliau, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Ustadz M. Yunus. Beliau juga adalah salah satu guru saya dengan dakwah yang begitu tegas. Yang sama-sama kita hormati sahabat sekaligus guru Ustaz Zulherwin. Alhamdulillah Ustaznya sudah datang. Kamu camnya dari mana Ustaz? Ambo akhirnya alhamdulillah beliau datang. Begitu juga pada hari ini juga ada tamu yang istimewa. Saya di sini tak berkampanye, cuma menyampaikan saja. Jalan-jalan ke kota di bulan Juli, jangan lupa membeli buah-buahan. Calon wali kotanya Bang Fadli semoga mendapatkan perubahan. Takbir. Tidak kampanye, cuma mengasih tahu aja. Begitu juga kepada para tokoh, para alim ulama yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Bundo-bundokan buang ayah anda, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Semoga ayah, semoga bundo yang terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang terpanggil hatinya duduk dalam kajian majelis ilmu, semoga pada pagi hari ini yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya semoga Allah sampaikan hajatnya, amin. Tadi abang saya Ustaz Jenderal mengatakan insya Allah bulan Desember ini kita berdakwah ke Pariaman. Semoga Allah limpahkan rezekinya, tahun besok kita berdakwahnya ke Mekah. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun Pak Jenderal dananya kurang, ada Pak Wali Kotanya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membahas tentang konsep hijrah, hijrah ini menuju perubahan yang lebih baik. Kalau kita merujuk kepada sejarah baginda Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah di Makkah dan ketika beliau hijrah ke Madinah, ketika beliau berdakwah di Makkah, kalau kita pelajari dalam sejarah, beliau tak pernah berdakwah menggunakan fisiknya. Tapi ketika beliau diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah, beliau bukan saja berdakwah dengan lisannya, tapi juga dengan fisiknya. Apa ini fisiknya, Ustaz? Ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau hanya berdakwah dengan akhlaknya, dengan lisannya, tapi tak pernah dengan fisiknya. Fisiknya ini apa maksudnya? Ketika beliau ditimpuk pakai batu berdarah titis matanya, Rasulullah SAW tak pernah membalas. Ketika beliau diludahi oleh orang-orang kafir dan beliau tak pernah membalas.
Kenapa? Karena tujuan utama baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan utamanya adalah juga untuk memperbaiki akhlak. Maka ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, beliau tak pernah menggunakan fisik. Maka beliau berdoa. Ada seorang sahabat yang masuk agama Islam dengan ayat-ayat Allah surat Toha, Umar bin Khattab masuk agama Islam. Dengan doanya Khalid bin Walid masuk agama Islam. Bukan dengan fisik, tetapi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka ketika itu terjadi perperangan kurang lebih 28 kali, dan 9 kalinya dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau gunakan fisiknya. Terjadi perang Khaybar, terjadi perang Taif, terjadi perang Uhud, terjadi perang Badar, dan perang-perang lain. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa Rasulullah SAW di Madinah beliau menggunakan fisik, beliau berperang, kenapa di Makkah tidak? Padahal di Makkah Rasulullah SAW terancam, tapi di Madinah tidak. Orang-orang banyak mengikuti baginda Rasulullah SAW. Lalu kenapa Rasulullah ketika berada di Madinah beliau mengadakan perperangan kepada orang-orang kafir? Karena ketika itu ayahanda bunuh yang diancam bukan saja nyawa baginda Rasulullah SAW, tapi yang diancam seluruh pengikut baginda Rasulullah. Maka turunlah ayat untuk memerangi orang-orang kafir. Tetapi di balik ini semua ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, wal ladzina hajaru, orang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fis sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika kita berhijrah di jalan Allah, dari rumah kita menuju ke rumah Allah, ketika kita berjihad di jalan Allah dari rumah ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsu kita, kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Apa maksudnya? Walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita seorang ulama, walaupun kita seorang pemimpin, tapi di balik itu semua hijrah kita bukan karena Allah, maka jangan harap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan dapatnya rahmat Allah, karena orang yang masuk ke surga Allah adalah orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Walaupun kita ustaz, walaupun kita ulama, walaupun kita pemimpin, tapi kalau Allah tak berikan rahmat, maka tidak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, saya sedikit ingin meluruskan sejarah ini. Karena beberapa minggu yang lalu heboh di media sosial tentang empat sifatnya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama itu sidik, yang kedua itu amanah, yang ketiga itu tabir, yang keempat itu faktor. Sidik dapat dipercaya, jujur. Yang kedua itu amanah, yang ketiga itu tabir, menyampaikan. Yang keempat itu faktor, cerdas. Maka tunggu pertanyaan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang liberal. Kenapa Rasulullah SAW itu sifat yang paling tertinggi itu adalah sidik? Kenapa tidak faktor? Kenapa tidak cerdas? Bukankah cerdas itu induk dari ilmu pengetahuan? Kenapa Rasulullah itu sifatnya sidik yang paling teratas? Kenapa tidak cerdas? Berarti Rasulullah ini tidak cerdas, kurang ajar di namanya. Apa maksudnya ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indahna kawa jalehan pada masa lampau. Sekarang pun kita bisa menjawabnya. Apa maksudnya? Jangan dikatakan anggota dewan itu adalah orang yang tidak cerdas. Anggota dewan itu semuanya orang cerdas. Karena dia cerdas maka jadi anggota dewan.
Jangan dikatakan ASN, polisi, TNI itu adalah orang yang tidak cerdas. Cerdas. Dia mengikuti tes 1, tes 2, tes baik, karena kecerdasannya dia lulus menjadi ASN, dia lulus menjadi polisi, dia lulus menjadi TNI, karena kecerdasannya. Begitu juga menteri-menteri yang duduk sekarang, karena kecerdasannya. Tapi mereka cerdas. Di balik kecerdasan mereka, mereka tidak jujur. Betapa banyak para pemimpin, anggota dewan ditangkap oleh KPK. Kenapa lagi? Walaupun kecerdasan itu adalah induk dari intelektual, tapi kalau dia tidak jujur, tidak amanah, la iman, tidak ada iman. Iman dan amanah telah tidak ada iman bagi orang yang tak punya amanah. Makanya sifat Rasulullah itu yang paling tertinggi itu adalah siddiq. Siddiq itu adalah induk dari segala akhlak. Maka banyak kata para ulama kita, orang yang berakhlak sudah pasti dia punya ilmu, orang berilmu belum tentu punya akhlak. Nanti timbul lagi pertanyaan ayahanda Bunda ini sebagai orang liberal yang suka membahas sifatnya Rasulullah. Ini saya jelaskan. Ustaz, katanya Rasulullah itu cerdas. Tapi kenapa tidak bisa membaca? Saya saja tidak tamat sekolah. Saya saja tidak makan bangku sekolah. Saya tidak punya guru. Tapi saya bisa membaca. Ustaz, kenapa Rasulullah itu tidak pandai menulis? Katanya cerdas. Saya, orang yang tidak pernah sekolah, tidak ada duit untuk sekolah, tapi saya pandai menulis. Ustaz, kalau Rasulullah itu cerdas, kenapa Rasulullah tak pandai bersyair? Allah abadikan dalam surat Yasin. Dan ini kita harus mengetahui ayahanda Bunda yang dimuliakan oleh Allah, supaya hijrah kita ini luar biasa. Hijrah kita ini 100%. Kalaupun ada orang yang bertanya seperti ini, tidak bisa menjawabnya. Saya ada sekolah, saya bisa menulis. Rasulullah, kalau dia cerdas, kenapa tidak bisa menulis? Dari perkataan orang-orang seperti ini sama saja merendahkan baginda Rasulullah SAW. Kalau ini membahas seperti ini, jangan di media sosial. Tapi tidak apa-apa, sudah dibahas di media sosial, sekarang kita cerdasnya. Kenapa Rasulullah SAW tak pandai menulis? Kenapa Rasulullah SAW tak pandai membaca? Kalaulah Allah ilhamkan kepada Rasulullah, dia pandai menulis, dia pandai membaca, maka diragukan di Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah ilhamkan, sedangkan Rasulullah yang tak pandai membaca saja, yang tak pandai menulis saja, diragukan di Nabi Muhammad SAW. Lalu di mana letak kecerdasannya Ustaz nih? Perhatikan. Di mana letak kecerdasannya Rasulullah? Setiap ayat yang turun ayahanda Bunda melalui malaikat Jibril, lalu dibacakan kepada baginda Rasulullah SAW, tertanam di dalam hati baginda Rasulullah SAW, maka nanti diulang oleh baginda Rasulullah. Ketika ayat itu turun kepada baginda Rasulullah, Rasulullah langsung ingat, maka dikumpulkan seluruh para sahabat, dikeluarkan dari mulut baginda Rasulullah SAW, baru dicatat oleh para sahabat di kotak tunas. Itu kecerdasan Rasulullah. Kalau anda wahafal Al-Quranku musuh 10 kali 100 kali anda paling. Rasulullah tidak. Ketika ayat Allah itu dibaca, selain dari surat Iqra, yang pertama ayat itu turun, Rasulullah menggigit. Bacalah menyebut nama Tuhanmu, menggigit baginda Rasulullah SAW. Setelah itu ayat yang turun, maka Rasulullah SAW ingat dan tidak pernah ala kalama. kalau asing-asingnya licin,
Nah, itu nanti satu. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah apapun ayat Al-Quran yang turun ayat anda Rasulullah tak pernah lupa. Para sahabat lupa, maka dicatat oleh para sahabat. Nah, dan oleh karena itu kesimpulannya konsep hijrah itu adalah hijrah itu tak gampang. Hijrah itu banyak berbagai rintangan, banyak berbagai halangan. Yakinlah ayah anda bunda, ayah bunda dari rumah ke masjid ini adalah konsep hijrah. Hijrahnya apa? Mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun ibadah baik wajib maupun sunnah yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Tapi yang menjamin masuk kita ke surganya Allah adalah dengan rahmatnya Allah. Maka hijrah, ibadah, semua ritual ibadah baik wajib maupun sunnah berharaplah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada pagi hari ini kita selalu mendapatkan kebaikan. Amin. Disehatkan jasmani kita oleh Allah, disehatkan rohani kita oleh Allah. Semoga ayah bunda yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiah yang telah diberikan oleh Ustaz Joni. Mohon maaf Ustaz Joni, durasinya terbatas. Jadi ibarat auto, nikmat terbatas, langsung dikiku, gaspol. Baik, untuk membersihkan waktu kita lanjutkan. Kita persilakan kepada Ustaz Zul Heri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين, para hadirin wal hadirat yang hadir di kesempatan kali ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata penghormatan saya tumpangkan kepada pembawa acara maupun para penceramah sebelumnya. Pada kesempatan kali ini baru sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin sebagian sudah ada yang tahu siang kata di Muko. Ya, saya mendapat penghormatan di kampung saya di Pariaman. Ketika orang bertanya, saya sama suka cuma Ustaz Zul Heri. Oh, Ustaz Anjiang dia. Ambo tak buat ibu kalau orang mempelajari ambo. Tapi kalau Allah yang mempelajari ambo ya ibu, tak guna ibu. Ya, Ustaznya. Jadi saya sampaikan ayat-ayat itu pernah Pak Arisal Aziz yang mengindahkan yang sekarang jadi anggota Dewan DPR RI. Ketika saya datang ke kantornya di Jakarta, apa katanya Ustaz? Pas pulaunya juaya anggo sasuku suku Mandailing. Anggo ketujuannya di ceramah Ustaz tuh. Cuma cek doang meminta Ustaz. Aku Pak, dia baca tujuan jiang. Beko beda orang kampung awak pun lebih banyak kau tak asrama.
Kau kata mendaki, kata menurun. Siapa? Di Al-Quran itu nggak tahu kata mendaki, kata menurun. Di Al-Quran itu data. Mau Firaun yang tiba, mau Korun yang tiba, sama aja. Jadi, kamu suruh apa itu buka-bukan. Orang Minang kan alun terkira lah katalan. Tingginya itu orang Minang, orang Mece, orang Provinsi saja. Kalau cuma mengaji kan, mau sampai buka Surah Al-A'raf ayat 176. Dibaca terjemahannya saja baca. Maka umpamanya seperti anjing. Iya Ustaz, ada kata anjing sekok. Itu yang kata anjing itu firman Allah. Ya, kok ambil tiba-tiba langsung ajar anjing tuh aku terancam. Tapi kalau Allah menyebut walau syi'na wa rafa'na biha walakinna akhlada ilal arwah tabahawa famakalu kamakali kalbi. Kalau Allah menghendaki maka kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi mohon maaf, tingginya derajat kita itu bukan dengan banyaknya harta kita. Tidak siapa-siapa kita dibandingkan korun. Mulia kita bukan tingginya pangkat kita menjadi presiden, mau gubernur, bupati, wali kota, tidak mangga-mangga dibandingkan Fir'aun. Tapi kata Allah, mereka cenderung kepada dunia dan melakukan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Pertanyaannya, bolehkah kata anjing dan firman Allah kita rubah menjadi wawal? Maka perumpamaan seperti wawal. Kalau wawal pura Arab tahunya huruf waw. Famathaluhu kamathali wawal. Al-Quran itu bagus sekalian, satu baris saja berubah. Pantang, haram hukumnya kita mengubah dengan sengaja, kalau lupa. Ana jangan baca ani, inna jadi baca ini. Nah, apalagi kalau anjing berubah di wawaw, banyak yang berubah. Baiklah sekalian, kenapa seperti itu saya sampaikan? Sebagaimana yang sering saya sampaikan di majlis-majlis, saya ini orang Minang Anjing di Medan, lahir besar di Medan Bapak Ibu sekalian. Ibu saya suku Tanjung, ayah saya suku Mandailing. Pada sekitar 52 tahun yang lalu. Jadi umur saya hari ini sekitar 52 tahun dan kemarin di 50 hari yang lalu istri saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepulang saya dari Kalimantan. Ingin bawa oleh-oleh dari Kalimantan, akhirnya ketemu sama istri satu malam dan disitulah perpisahan pertemuan terakhir kami Bapak Ibu. Kenapa saya seperti kata orang keras, sabananya nggak karet Bapak Ibu. Bayangkan, orang Minang yang punya falsafah, adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Ini kata ujungnya, syarat mangato adat memakai. Ini yang jarang dibaca sekarang ini. Syarat mangato adat memakai. Maknanya apa? Ada jangan cerita ada, mohon maaf datuk ini mama kan sok perasaan yang cerita ada kalau tidak tahu dosa. Jadi orang ada itu orang yang paling paham dosa semestinya apa itu. Itu enggak dia ayah yang hebat, ibu yang hebat, dia tidak tua untuk marindi. Ya, jadi orang yang tahu dan cerita ada kalau tidak tahu cerita salah. Jadi maknanya apa? Salah mengatur adat memakai. Maknanya apa? Adat orang Minangkabau adalah syariat Islam. Yo itu Bapak sekalian. Yo. Jadi sebetulnya orang Minang ini orang yang paling paham dengan syariat Islam. Semestinya orang Minang ini orang yang paling taat di muka bumi ini. Orang Arab saja tidak punya falsafah itu, cuma orang Minang yang punya. Yang sebut adat Minangkabau. Kalau adat itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang sesuai syariat Islam, karena bersumber daripada kita buat Al-Quran. Jadi tidak ada ceritanya orang Minang itu kaitkan kepada Allah. Kecuali perangai orang Bani Israel. Bani Israel itu cerdas, ya, tapi sombong takabur. Ini sekalian, kalau hamba pahami. Kalau memang orang Minang itu beradat,
akan ada orang Minang yang tinggal sholat. Tidak itu Bapak Ibu sekalian? Lima-lima bertanya kok kata ibu. Lihat sepakat awak sholat hukumnya wajib. Sepakat? Kalau sakit boleh nak tinggal sholat? Tidak boleh hanya ayo baru satu haram. Tidak kalau kagak pakai sholat. Tidak kalau duduk balik. Boleh tak bisa pakai tangan balik. Bisa nak? Buat kamu butuhkan uang. Barang banyak anak daro. Cuma tidak sholat waktu balik. Butuhkan uang menanggung dosa. Ini mama datua menanggung dosa. Mendarah daging tradisi. Kau balik pakai sholat. Balaga mengaku orang Minang tak tahu dibuang. Jadi pakaian ada tinggal sholat. Waktu sholat kalian gini. Bahkan mungkin awal Islam 7 keturunan tidak masuk berdosa meninggal sholat. Baik Bu, alhamdulillah sejak viral ini saya sering di Jakarta dan saya suka naik bis karena dulu cita-cita saya ingin supir sebenarnya. Iya Pak. Waktu saya kecil sering bawa ibu saya mandai saya dari Medan ke Pariaman naik bis ABS namanya, yang bisnya mukunya mancong lah. Ya. Nah, ketika saya dalam perjalanan Sumbar Jakarta pulang pergi, alhamdulillah waktu maghrib, waktu subuh, ya supirnya parkir di halaman masjid. Awal-awal dijagonya surat, ya supirnya. Cuman sayangnya supirnya tak suka. Pertanyaannya itu supir orang apa tuh sukunya? Orang apa? Jadi para jamaah sekalian mati Pak, itu sekilas kenapa saya begitu keras kata orang ceramahnya. Begitu pula satu lagi, yang nggak tahu kok tradisi kekinian atau tradisi zaman dulu. Di Medan ada Batak Karo, situ mandi yang tinggal. Batak Oba, situ perlintasan buka itu pesantren di makanan Sepirot apa misalnya. Batak Simalungun, Batak Dairi, banyak orang Batak itu Bapak sekalian. Tapi tidak pernah dua suku kurang begitu gonceng jualan diam di Medan. Cuma orang Minang yang buat, cuma orang Minang yang membuat gonceng jualan diam, sauto jualan diam sampai tidak bisa membedakan mana kurang mana dia sampai lupa. Aku tugas ulama dengan siapa Allah? Kecil orang Minang kau orang yang paham soal agama. Bisa subuh-subuh keluar jualan jam itu di bawah ini. Subuh-subuh bisa maghrib keluar jualan jam. Bapak sekalian di Medan tak subuh. Satu lagi di Medan di jalan utama Gang Kuba ada masjid Kuba namanya. Ketika dibuat wirid subuh sepekan 3 kali, tidak banyak yang datang, cuma 300 orang. Kira-kira kalau di kampung awal dari subuh di coba aja gitu. Ya. Para banyak yang sibuk. Nah, kemarin saya diundang ke Pontianak misalnya. Alhamdulillah dengan Allah ada ceramah saya viral tentang Masjid Kapal Jalan. Saya pernah mengikuti pelatihan PMB namanya, pelatihan Masjid Bilioner. Bagaimana supaya masjid menjadi masjid yang kaya. Ya. Nah, saya diundang ke Kalimantan. Kenapa saya bilang Kalimantan Masjid Kapal Jalan? Karena saya sampaikan di Masjid Kapal Jalan itu Pak Ibu sekalian, masjidnya kecil, sederhana, 1 lantai. Ya, di dalam gang kecil perkampungan. Di sekelilingnya kiri kanan maupun belakang itu banyak Cinokapi. Ya, minoritas Muslim di situ. Karena sedikitnya orang Islam di situ, jauhnya orang Islam, maka pengurus masjid punya kiat. Apa kiatnya? Menjemput jamaah sholat ke rumahnya. Dengan bis elef pertama bis saya dulu pernah saya sampaikan pengurus meminjam mobilnya itu mobil masjid elef. Akhirnya itu berterusan dijemput jamaah sholat subuh dikasih sarapan pagi. Dan sampai itu insya Allah sampai berjunjang atau kok ini aman. Ya. Kemudian dijemput jamaah zuhur dikasih makan siang.
Dijemput jamaah maghrib, dikasih makan malam. Kalau ada jamaah yang terlilit hutang untuk kebutuhan hariannya atau bahkan untuk terlilit hutang riba, nggak tahu dia, maka orang masjid yang melunasi hutangnya. Setelah diteliti, setelah disurvei, setelah berkomitmen, dia mau bertobat, dia betulan ketika membayinya, dia mau berusaha sudah kau minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, musaji melunasi hutangnya. Kalau ada jamaah nggak ada biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolah. Kalau ada jamaah nggak ada modal biaya usaha, tidak ada modal usaha, masjid yang memodalnya. Kalau ada jamaah nggak ada biaya berobat, nggak ada kartu BPJS, masjid yang membayarkannya. Kalau jamaah sekalian yang mati ilmu, dia akhirnya masjid kapal musalah setiap bulannya hari ini, ya. Dapat menggalang dana zakat, infak, sedekah, wakaf setiap bulannya 5 sampai 9 miliar. Setiap bulan. Bayangkan itu. Dan setiap bulan mereka menebar beras 800 ton. Setiap bulan. Nah pertanyaannya, orang Minang kayu enggak? Ustazi orang Minang rancang enggak? Pak isinya. Matunya. Ada masalah materi. Oke, orang Ustaz ini bahas sana ceramah Ustaz ini. Maka nabilah berlemah lembut. Oke, kita ambil lemah lembutnya Rasulullah. Datang orang butuh gaib Abdullah bin Umi Maktum. Buta apa adanya, ya Rasulullah, engkau tahu api ini orang tua yang buta, tinggal sebatang jarak, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumah? Apa kata Rasulullah? Apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumah. Orang lain untuk ikut di Padang, masjid Al-Hijrah azan, masjid situ azan, sana azan, azan berkumandang, tinggal milih kalimah sholat indahnya kau saji, indahnya kau saji, mengaku Minang gue malu. Tinggal pilih di mana sholat. Masjid Al-Hakim, Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Hijrah, rancang-rancang usaji, subuhnya berapa rumah? Aku mumpung ada Pak Fadi Amral Sikol, keluarga di Masjid Baitur Rahman. Aku ada kampanye kok. Lah kalau 2 kali usuh di beliau. Yang menyarankan kodapet Masjid Baitur Rahmah itu, ya betul-betul istirahatkan umat sekali musaji, dan musaji itu lancar. Ya, kodapet musaji dan takut ikut pemerintah. Ikutlah awak dilarang jangan ceramah politik dan tema politik, banyak pengurus lagi yang berpolitik ini kok. Panas kok. Tapi masih ada istirahat, saya pernah pikir lah bosnya. Macam-macam juga lah. Aku mau punya PD, aku ceramah dan aku Pak Jenderal sebentar aku. Kok bilang Pak Jenderal dulu, aku undang. Jangan sampai masjid kita megah tapi kosong dari jamaah. Kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu, ya, Islam hanya tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisan saja, masjid megah tapi kosong dari jamaah. Katupek ibu, ibu minit lagi katupek dibilang berubah. Jadi bagi sekalian, Pak caranya supaya usaha dikurangi, ya, ada 8 strateginya. Bagaimana jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat yang diterapkan oleh masjid Joko kalian? Kenapa begitu? Kenapa kita harus meramaikan jamaah subuh? Karena orang Yahudi bernama Goldal yang pernah sesumbar mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Tidak akan takut orang Yahudi juga. Kalau subuh bisa di awal megah, lancar tapi lanang daripada jamaah. 8 strateginya. Yang pertama, dimulai daripada para ulama. Jadi kalau ulama dibantu Ustaz Jenderal, ujian
Batu Uja, Ustaz Juli Al-Anas, Batu Uzet, Ustaz Juli Tanjung, Ustaz Yunus, ya lantang berceramah, tidak ada takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Aku yakin, aku berdua insya Allah lari keluar lantang. Aku yakin saya seorang ini bagus sekali. Tapi kalau ulama, itu kali banyak waktu dari amplop itu. Dan undang orang itu kali banyak kekini semua. Apa yang dibutuhkan pejabat pejabat pas mensoal undang dia. Itu dari amplop orang, dari amplop atau kawin dia orang. Ambo di ceramah jadi orang amplop sampahan tuh. Iya, sampahan. Anjir, apa polisi? Anjir, dong. Kalau sudah terjamin dengan amplop bisa dikali berapa dari mana? Ya, ini baru sekali nama Allah dari para ulama yang menggerakkan. Ulama ini contoh teladan. Yang kedua tanamkan kepada pribadi muslim. Kalau berada laki-laki yang kabau, panwah surah kolimuakan. Sebab syarat mengatur wajib surat berjamaah bagi para laki-laki. Baca surat Al-Baqarah 43, surat An-Nisa 102. Di medan perang, Nabi yang dijamin masuk surga tetap mengajarkan surat berjamaah walau di medan perang. An-Nisa 102. Pribadi yang kedua dia tanamkan kepada keluarga. Kau dapat sebuah kokai ibu sekalian. Ya kau dapat. Jangan awak-awak yang pensiunnya itu saja. Anak cucu itu dibawa keluar untuk alat batu, keluar untuk segala macam tu. Kau dapat bambu keluar tuh. Jalan-jalan pakai cocok keluar. Supir dibawa, ya supir dibawa lagi. Pembantu dibawa, anjing dibawa. Ya. Kau dapat ke surau. Jangan dia dibawa. Bawa keluarga lu saja ya. Anak juga keluarga umroh sambut, wah udah orang kaya. Anak umroh, cucu umroh, pulang umroh, tak pernah nampak lagi lu saji. APE. Mohon maaf Pak. Saking banyak kepiti umroh ke bulan, haji ke tahun. Saudara. Yang ketiga, bawa keluarga kita, anak kita, menantu kita. Salah sekalian, kalau cari menantu, jangan cari kantor wali kota, jangan cari kantor BRI, cari menantu di Musaji waktu semua. Siaya Hudri dengan Musaji waktu semua, ambil jadi menantu, walau umurnya 65 tahun. Kalau aku serius loh, ini empire. Sebab ini itu namanya keseluruhan yang 65 tahun. Yang muda-muda itu nampak datang belakang. Anak sarjana S1, S2, S3. Terus sarjananya banggaan di Pariaman dari sarjana. Alumni SDIP, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Baru di Pariaman sarjana, baru tak pernah ke surau. Baru di Pariaman itu sarjana, tapi tak peduli baca Quran. Baru di Pariaman itu sarjana, mana azan, mandi wajahnya. Baik sekali. Keluarga yang keempat, komunitas kita, keluarga kita. Pernah ada komunitas Vespa Gurua, ada komunitas pemilik mobil Pajero, ada komunitas motor gede, bangkok di jalan. Kok dapat yang saji parkir untuk mewah, saji ceramah untuk Ustaz Postulan Tansoman dengan hari yang yang misalnya Mujib Kapal Musalan 30 untuk wakafnya, 3 dan 3 untuk alpan untuk mencapai jamaah sholat, bukan mencapai sholat bupati, sholat wali kota, mencapai jamaah sholat dengan untuk alpan. Ya, kamu yakin Pak Fadli Amran dari sana dia auto alpat sih? Itu bisa. Mudah-mudahan lah, ya. Memang gaji kau tapi aku alpat sih. Aku presiden misi ceramah kesembuhan 9 jam naik sepeda motor.
Revo absolut 9 jam. Nah itu ke bukit-bukit tuh, kebun sawit, tiga balik jam sepeda motor, angin-angin bawa. Tapi demi dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang kelima, ya, pengurus masjid. Maka pengurus masjid berinovasi. Lihat masjid Joko kalian, mustajid tidak ada waktu tutup, tidak ada waktu cuci, WC bersih, toilet bersih, bisa mandi. Ya, kalian sekalian. Kemudian jamaah subuh di masjid Joko kalian hampir ribuan orang datang. Masjid Ismu Yahya, Panwa, masjid sejuta pemuda di Sukabumi, ya, jamaah yang sudah menunjukkan dikasih bantal, tidak musik, mohon maaf, karena banyak di masjid tertulis dilarang tidur. Jadi kasur, ampun ya sudah sebutan. Lihatnya. Ampun tetap tidak di kasur, dia penuh. Ya, ampun tak perlu, ampun biasa kalau gimana manusia. Dari malam misalnya aku kalau sih cuma berpulang sulit aja sudah motoran langsung ke rumah. Ya, ini masih sesuai ya. Yang keenam, ya, bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan. Apa itu? Kalau dapat setiap usaha di Minangkabau, gue namanya Mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Remaja-remaja pelajar pemuda ajak malam minggu ngalor di surau. Ya, sediakan snacknya, sediakan minumannya, ya, sediakan makanannya. Bawa kamu saji setiap malam minggu paling indah. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, peringkat penguasa daerah. Mudah-mudahan Pak Fadli Amran kita doakan kalau berkehendak memberikan amanah pada beliau. Terpilih nanti buat gerakan mati, gerakan subuh berjamaah, gerakan berbagi atas surau. Dimohon maaf, yang ajar orang surau bukan buya-buya saja, ya. Dan jaminan buya-buya kiai-kiai ulama-ulama selagi awak orang Islam selalu itu punya kewajiban berbagi atas surau. Kamu laki-laki. Yang kedelapan, orang-orang kaya. Usaha bis Haryanto di Jawa punya kewajiban, supirnya, kernetnya, ahlinya wajib sholat berjamaah. Itu supir. Kalau orang kaya di kampung orang tua yakin, orang Minangkabau bagi balik syarat mengangkat dulu akan hidup dari Minangkabau. Di mana musadi kami Panwa di orang yang berada. Nah, semoga dunia perjalanan sekalian. Ya, Masjid Al-Hijrah ini menjadi corong kebangkitan umat Islam di Kota Padang ini. Dan kita nanti akan membuat program-program di Masjid Al-Hijrah ini bekerjasama dengan Pak Jenderal, bekerjasama dengan pengurus, Pak Kiai-Kiai untuk meramaikan surau kita. Para jamaah sekalian, mungkin saja kami bisa sampaikan di dalam waktu mudah kita bisa bertemu kembali, bisa kita uraikan bagaimana kiat-kiat meramaikan masjid, bagaimana supaya musaji awal bisa kaya seperti ini kapan bulan buatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa, tapi waktu terbatas. Jadi yang dipaparkan di Ustaz tadi memang luar biasa. Masjid ini namanya Kabupaten Masjid Salat, Masjid Kabah namanya. Dan balasan kunjungan pun sudah dilakukan kepada, dan kami juga ada kemudahan Pak Fadli itu kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Alhamdulillah banyak juga inspirasi yang kita terapkan di Sumatera Barat, terutama di Masjid Al-Hijrah. Karena alasannya begini, saya tahun 2001 bersama Ustadz Bakti Anasir memberi pencerahan ke Masjid Joko Karya, memperdalam konsep surau. Jadi itu dijalankan sekarang. Jadi karena asal usulnya Masjid Joko Karya itu waktu pertama dibangun tahun 66, 67 sudah selesai. Lalu maka dikirimlah Ustadz dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh, namanya Ustadz Rais. Karena 66 saya cerita sendiri, 66 itu adalah kan kawasan merah PKI, tapi itu juga adalah basisnya Muhammadiyah. Jadi yang membangun adalah orang-orang Muhammadiyah, maka Ustadz yang dikirim Muhammadiyah.
Jadi itu sekarang yang ditiru Bapak Ibu sekalian. Konsep masjid juga karya itu hampir di seluruh Indonesia, termasuk Muzalan. Jadi karena asalnya dari kita, kebetulan konsep-konsepnya kita juga masih ada di ini. Nanti kita akan coba untuk terapkan pelan-pelan di Sumatera Barat. Insyaallah kita mulai dulu dari Masjid Al-Hijrah. Baik, untuk selanjutnya saya minta ke Ustaz Muhammad Yunus. Saya udah pernah masuk penjara sama Ustaz Muhammad Yunus. Lagi ceramah sama Ustaz Chandra juga udah pernah. Baik, jadi makanya ceramahnya juga berapi-api. Baik, silakan Ustaz Muhammad Yunus. Dan setelah Ustaz Muhammad Yunus langsung closingnya. Oke. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tiba di Amboi di Kuala tiba di Ustaz Zul tadi kaya, Ustaz Al-Anas tadi kaya. Tiba di Amboi agak lumah lalapai kok. Kalau lalapai, insya Allah aku sarapan. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata-kata penghormatan kita tumpangkan kepada Ustaz, pembawa acara juga, karena mencari hari Rajab 6/26. Ya seluruh jam 6/26 kok awal akan dua dari kadai. Ya, lah siap makan katupek boleh tunjang. Kironya tadi Ustaz Zul mengisian katupek boleh tunjang ulahatu. Ibu tinggal membalik Ustaz. Di Pariaman. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini luar biasa. Kita bertemu juga dengan Bapak Imran, Bapak Fatin Amran, luar biasa. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz mungkin sudah jadi catatan bagi beliau. Mudah-mudahan kalau Allah takdirkan nanti Pak Musajid yang pertama di perhatian. Namun saya lihat Pak Ustaz Jenderal pun luar biasa Pak. Kalau usia beliau belum sampai 60 tahun. 60 Ustaz Jenderal pun. Tapi dulu matanya sudah 80 tahun. Saya tahu Bapak Ibu belakang itu. Manikian Musajid Pak. Kalau Bapak Ibu menonton Musajid Pak apa sih? Saya Mansur, Anak Nadur, Manawar, Kusikodal, tapi yang paling banyak itu Pak Tadi memikiran bahwa Musajid Pak Nahrami. Kalau Musajid itu mempunyai sementara, kalau orang pikir, aku pernah hadir di Masjid Al-Syukur di Garut. Selesai hadir, datang seseorang yang punya mobil Robicon. Masalahnya 20 pagi. Saya dari Jawa Tengah, nama saya ini. Kerja saya membuat masjid sudah ratusan. Ketika mau minta nomornya Pak Ibu anggota itu Mbak Amang gue Musajid. Ada catatan dan syarat tertentu Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, tadi saya agak sedikit terenyuh. Saya dendam. Itu yang saya garis bawahi dalam beliau. Ternyata dia tidak dendam kepada orang lain, dendam kepada dirinya. Coba ya Pak Ibu. Karena anggapan Allah sangat mudah Pak Ibu. Dan mungkin usia ini yang punya orang berceramah. Bila Allah berikan hidayah. Hari ini Bapak Ibu miskin sudah 1 tahun. Berapa biaya yang dihabiskan untuk miskin ini Pak? Bukan 1 juta. 1 juta itu ada bisian dari Pak Ilman Nawas. Kalau dari duit, itu mungkin akan lebih hal tahu. Apa itu beliau? Pakat ini.
Itu saya juga. Sebagai liang. Apa itu kayak sholat? Aku udah sama doa Agim. Pak, ketika Ustaz kata Agim belum datang mau ceramah. Hari ini luar biasa, kekurangan. Tapi terjadi apa jadi risau kita tahu kan? Risau kita apa? Ketika beliau tidak ada nanti, ketika Ustaz Zul tidak ada, ketika Ustaz Al-Anas tidak ada, yang lain dan kita semua para orang-orang yang peduli dengan sedih. Saya pernah terpikir apa? Masih ada orang yang akan sujud di sini. Masih ada kemana ada di sini? Bapak Ibu sudah berada di dalam. Karena Bapak Ibu, anak-anak wajahku karena pertama Bapak Ibu ngapain tahajud loh. Main-main yoyo parah. Maka balik kalau jawab jawabannya di Musanci selesai Pak. Tidak bisa digoliko. Makanya buka surah Ibrahim, surah Al-Ibrahim ayat 10 sampai permintaan Nabi Ibrahim menyebut atau supaya beliau dan anak cucuan beliau, anak cucu beliau sholat. Biasa, biasa. Kalau nggak sholat, di rumah nggak wacak-wacak. Anak kalau sholat bapak tuh, iya. Awak kan enggak Bapak Ibu sampai nerima Bapak ngadanya minta ampun, kurang ajarnya lah. Astagfirullah. Saking madanya Pak bawa karena awak kumpul. Iya nasihat Pak. Awak yang bawa awak kumpul. Nasihat awak. Ya sama ada anak. Jadi Pak Fadlin, kalau beliau usul, sebelum ada pemilihan Pak, apa undang ketua musajid kamu sholat? Jadi musajid itu acaranya Pak di hotel. Kita undang beliau nanti. Amal tadi beliau sampaikan itu wajar. Amal saya jemput beliau. Kalau tadi wajar di situ. Dan tahu Pak, beliau ini Pak. 2 pekan yang lalu saya dibawa beliau ke Jakarta. Hanya membawa rupiah, merugikan sebuah rumah dan sebuah kantor lantai 5. Ayo, apa kata beliau? Tolong sampaikan di depan orang kaya ini bagaimana kita ibadah. Saya sampaikan Pak. Jadi kamar beliau Bapak Ibu ke Kalimantan kemana? Aku kalau enggak masih Karajo Pak. Beliau sudah katakan, tahu Pak, beliau menyemarakkan mesti. Lataga mau dikopa Ibu, rancang mau dikopa Ibu. Jangan dia sudah menjadi sebuah kekaguman, tapi menjadi sebuah kecintaan. Baulah kalau saya ingat, kalau sholat kemana? Sholatnya ke arah hijrah. Gimana kemana? Orang hijrah. Saya sudah menyusun jadwal yang lalu masuk lagi untuk aktif karena saya seksi awal untuk 1 tahun ke depan aktifnya 1 kali dalam 1 tahun. Itulah sembarangan Pak. Aktif itu memulai tadi nangani dan mengulang. Biar kicenya sudah hancur Ustaz. Biar kali ada kita pilih itu sekali ini apa Pak. Mati tidak kena nunggu. Kalau itu apa jadi apa lagi ikutkan? Hello, kan? Itu kadang-kadang Pak Fadli itu aku udah dalam itu kalau saya sudah jadi ikutkan. Sabalun Pak, sudah jadi ikutkan, belum bisa jadi. Itu udah dia loh. Panjang tak perlu. Ada yang begitu Pak sebelum jadi ikutkan, jiru saja. Tapi sudah ikutkan, tentu saja. Sebelum jadi ikutkan lewat, jiru saja. Sudah ikutkan lewat, ikutkan. Maka Bapak Ibu, kita bantu beliau ini Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu yang kayu di situ, tidak usah lupa. Setiap pagi
aku sangka. Sumpah baru sayur dibagi-bagikan. Sayur ibu menarik. Karena bagi sayur ini mahal, ya. Iya loh. Ya dia sayur SKP seorang dulu. Mana Pak sayur cuma tanya tuh di Batu Sangka tuh miskinnya ramai. Kalau nanti bawa namanya itu sayur. Jangan itu Pak. Maka begitu Bapak Ibu, miskinnya beliau tidak di sini Pak. Beliau beraktivitas, beliau berdakwah kemana-mana. Saudara-saudara sudah kataku, baru pulang dari Semarang beliau. Kemana? Untuk dakwah. Beliau telah mewakafkan hidup beliau untuk agama. Untuk itu kita bantu. Apa-apa anak kayu, kalau nak kayu, bikin kayu begini. Kalau apa-apa anak kayu itu ini, doa. Kalau ada urusan apa anak kayu, sentuh hatinya. Supaya saya itu Pak, jangan pagi-pagi mereka saja Pak. Kalau tapi yang sekalian roti sayur sudah pagi. Sudah sampai baik, sudah utang lunas, sudah tidak penjualan partai yang Masya Allah. Siapa nama kesulitan itu dok? Siapa yang apa itu? Kemudian aku paling-paling kamu pun diundang di apa? Dan Bapak Ibu, jadi apa harapan kita? Jangan beliau hanya membuat-buatkan hijrah, belum baca ayat. Tapi awak nggak sudah pun pusat kan? Pusat itu pusat jenderal kan? Biasa bersurat. Dan itu Bapak Ibu, awak bersama-sama. Bangsa itu sakit waktu. Kalau orang miskin yang ramai dengan Allah, kejahatan akan jauh. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakin sholat kok akan berbohongan. Tapi kalau sholat indah, musadi ibadah apa musadi itu? Anak kandung lawan kau. Tapi nama saya Bapak Ibu kan? Ada yang luar biasa Pak Fakir. Seorang anak SMP kecanduan gini, dijapui di ayahnya. Waktu itu belum ada lagi HP. Dijapui ke warnet. Lari japui Pak dari ujung, dari ujung pada Buaya sampai ke pusat kota lagi. Kalau sobo anak itu, kira soboknya Pak dari rumahnya. Dah masuk sekolah 25 hari. 7 hari dia sudah Pak, dicapiatnya. Jadi lu diurus sudah jalan dicapiatnya karena kayaknya dia kawannya. Lah 23 hari itu ditelepon, Pak, anak masuk sekolah. Masa yo? Kamu hantar dokter kalau masuk sekolah? Kalau Pak kami saya datang Pak. Dicari absen 23 hari Allah. Dicari anak Bapak di mana Pak? Anak kedua dibawa pulang. Ibu ngomong kamu. Karena bosan. Yang terakhir saking dendam ya. Kesulitan sokat sebulan namanya Pak. Satu kali kakaknya mengijar, abang tamat SMA mau punya dua ini. Kamu mau jadi apa? Karena kalimat itu Pak kali. Tersentuh. Kekian ke mamanya. Ma, adik mau sekolah lagi. Namanya seorang ibu, penyayang. Pokoknya kalau anak, iya nak. Benar kamu mau sekolah lagi nak? Masya Allah. Oh iya. Kiranya karasul sekolah. Harus sekolah. Cari amba dekat ya, untuk apa itu nak? Ampar dosa mengatakan membunuh ayah. Ketahuan. Tanggung jawab terbaik itu kalau orang lah elok, korban pasti elok. Tapi kalau orang udah elok, apa orang ini? Dia tidak akan pernah memberikan keberkahan. Keberkahan akan datang apabila kita taat kepada Allah. Apa hasil anda mengaku apa? Dan orang mengaku main-main dunia. Awak lagi main-main coba. Awak ibadah. Jadi wali kota ibadah, guru Pak. Jadi ibadah. Pedagang ibadah. Pensiunan, apapun pekerjaan kita. Untuk ibadah. Kalau untuk cari uang Pak, uang air. Kayu mana Pak, nggak ada orang makan minuman.
Siapa juga kadang sekali makan. Aduh, pernah merugikan jelas saya Pak. Siapa juga kadang makannya stok. Tanggulnya karena nak ini orang lain. Aduh jin. Sakayu apapun apa yang berani memasang baju atas sebuah lain. Jangan sebuah lain. Agak lampias saja lah. Maka bisa orang sekalian siapa? Akulah karena ibu. Coba. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah. Hari ini 1 tahun sudah hari hijrah. Saya beliau ikutkan ketika rumah ingat siapa yang mau baca doa. Maka sahabat saya memanggil saya. Beliau sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan beliau sembuh. Beliau terpaksa. Saya ingin kalau sakit berat baca doa. Malam saya cobakan depan beliau. Beliau katakan oke. Semenjak kenal pertama sampai hari ini, beliau ini bukan hanya sebagai seorang jenderal. Dia adalah seorang ustaz. Siapa yang mampu menghadirkan 25 jenderal dan presiden? Kalau bayangkan saya ikut dalam makan bersama dengan jenderal itu. Apa yang beliau gunakan Bapak? Apa yang beliau berikan? Beliau sedang mengedukasi para jenderal-jenderal yang lain supaya juga bisa di akhir hayat ini habiskan usia untuk Allah. Allah pasti cinta kepadamu. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang yang bertobat. Allah sayang kepada orang bersih. Mudah-mudahan nanti wali kota depan, Padang kota ingin dah pertahunan, dan ingin maksiat supaya lama lalu wali kota, lama lalu Kapolres. Salah satunya, kita perhatikanlah musaji. Jangan bangunannya. Bahwa bukan sebenarnya itu dan musaji. Amba yakin kalau tadi itu yang dikatakan oleh beliau itu hanya sebuah motivasi awal. Amba yakin insya Allah beliau Pak Fadli akan membantu kita bagaimana masjid ini bisa ramai ke depan. Untuk bagi beliau tanya hari. Coba, walaupun nanti di kota, belum pernah di kota namanya. Pak Ustaz Jenderal, aku contoh banyak bagi-bagi ke jamaah. Aku yakin Pak, kalau aku pengumuman selalu syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga. Pagi ini ada pembagian beras gratis di Masjid Al-Hijrah. Siapa sholat subuh minat tarawih, dapat sekarang balik yang mampir dan terus. Tapi pulang sampai lontong di rumah menunggu. Gara-gara lontong ada pe, pada cakap dia maaf. Apa ada pe, ada pe, dia suruh datang sedikit. Lontong tadi kalau apa-apa di rumah ada pe lontong seperti ada yang mau. Bukan lontong yang kurang, awak yang banyak. Jadi Bapak Ibu, bukan lontong di suara. Balik, sayur, termasuk utang-utang. Mau yakin dari lalu yang beliau akan siapkan langkah-langkah tepat. Bagaimana Padang lebih baik insya Allah. Ketika keberkahan Allah berikan, lihat bagaimana masa pemerintahan Rasulullah, bagaimana pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau lalu dengan tangan. Bahkan Bapak Ibu, para orang-orang yang pejabat hukum nggak kegelisahan, nggak seperti yang terjadi Pak. Ini pejabat hukum, pinti juga siaga, amin juga siaga. Awak sanggup ini menegakkan hukum. Kalau hendak yang mau kumurah tetaga. Mudah-mudahan maaf bila terbuka budaya. Karena aku bagian pengurus di sebuah kayu nanti banyak panjang. Nanti beliau akan memulaikan inisiatif beliau. Masjid ini bisa ramai. Lain Bapak Ibu sholat tarawih. Kalau ada kemarin, dibayar utang. Kalau ada sakit jadi BOP. Semua. Artinya kayak Bapak Ibu itu kan kalau Allah datang insya Allah akan Allah berikan apa yang kita inginkan. Ya, kasih turun. Yang benar dari Allah salah dari Allah boleh maafkan. Ayo kita maafkan. Ayo maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makin terakhir makin keras kawannya. Baik, untuk membersihkan waktu ini Ustadzul Hadirin kita minta lagi mungkin ada hal yang mau disampaikan. Ya, cancel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak sekalian.
terinspirasi daripada Masjid Kapal Musalan, Masjid Joko Karian. Ambo rasa cemburu, cemburu. Aku tidak bisa meminang untuk Masjid Joko Karian. Meminang banyak kayu, ya. Ini tadi malam saya ke Suihai, baru mau diresmikan masjid yang didirikan oleh pengusaha yang pemilik Yarsi. Ya. Orang Minang bisa membangun satu masjid 5 miliar satu pribadi. Masa untuk kita jangan lupa Ustaz, jangan hanya memikirkan fisik masjid, tetapi kita lupa mengingat mental jamaah masjid. Ingat, memang orang Minang hebat, tetapi jangan lupa juga hari ini 2005 30 pendeta asli Minangkabau disponsori diketuai oleh Januari Kotor Rambu Baswa. Hari ini jangan bangga orang Minang akan tergadai akidah itu. Orang Minang hari Jumat dah usai, hari Minggu dah ke gereja. Bayang. Maka pada itu Bapak sekalian, hari ini bersama Pak Jenderal Sewadi Masjid Al-Hijrah kita akan memulai program untuk pembinaan mental jamaah masjid. Dan ingat, orang yang beriman kata Allah itu dalam surat At-Taubah ayat 18, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Alhamdulillah di Pasaraya Masjid Sentral di Medan itu pengurusnya banyak orang Pariaman. Ayo Pariaman. Orang Pariaman itu kalau balonce, dia Pariaman. Nah malam ini, pagi ini sebelum Allah akan satu pengunjung Pariaman, ya. Mari kita balonce untuk berpartisipasi bagaimana supaya jamaah kita ini datang ke masjid diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rp100.000 dari sekarang pulang. Itu nanti yang silakan. Bapak Ibu sekalian keluarkan harta terbaiknya. Ya, yang punya mobil 4 kasihkan 1. Yang punya istri yang punya istri 4 ya silakan. Ya. Jadi boleh, depan nggak boleh. Pak, Ibu, jadi kalian ampuan saja, tapi dia gede-gede. Tuh, nagadang kuat. Silakan. Berikan yang terbaik dari kita. Ya. Mengaruh saya seperti mereka kasih ilmu tadi. Masjid ini bukan masjid Pak Jenderal. Masjid ini masjidnya Allah. Pak Jenderal sudah berbuat, dia bangun masjid, dia bayari kegiatan harian. Pertanyaannya, apa andil kita? Apakah Pak Jenderal yang sesudah? Kita bicara caranya. Maka mari kita semua punya peluang. Kita semua punya peluang. Orang yang miskin sekalipun berinfak 1.000 sekalipun itu lebih besar daripada infak 100.000 orang yang kaya. Ya, maka pada mas sekalian, mari lakukan infak itu yang penting ikhlas. Ya kita bersama. Ya asalkan ikhlas. Dari kalau gede, dari ikhlas. dari ikhlas. Sudah gede dari ikhlas coba. Kalau ada bikin masyarakat ibu lalu, itu banyak juga banyak mampu. Nanti, nama ada balik. Aja ini orang kaya, itu pemuji orang kondang. Itu laku-laku ini orang motivasi, orang menjadi orang yang enggak. Kalau itu Allah tidak akan pernah merugikan orang-orang yang mau berjuang tadi. Orang-orang yang mau melakukan makanya. Wahajaru wajahu fi sabilillah. Di awal itu beratur. Lakukan boleh. Ini mana? Langsung ini. Bagi Bapak Ibu yang berinfak lebih, yang harinya terbawa, silakan menghubungi nomor kontak. Nomor kontak sampai di buku itu. Nanti nomor tulis ada Kris ya. Di sini kalau mampir Ustaz. Ya. Namanya adalah mampir sepuluh. Jadi yang punya harta berlebih dan terbawa hari karena sering banyaknya, ya, maka bisa nanti menghubungi dikiris atau menghubungi. Mohon maaf, demi Allah saya wakafkan nomor handphone saya untuk masjid ini 0822 8691 2235. Hubungi nomor kontak itu nanti, ya.
Nah, Ustaz, aku kamu transfer, Ustaz, sama ke transfer, aku nomor rekeningnya, ya. Silakan catat untuk sekalian, nomor kontak saya 0822. Insya Allah kita akan bentuk tim untuk pembinaan masjid, bukan hanya masjid Al-Hijrah. Kita akan coba terapkan sistem kemanusiaan untuk di Sumatera Barat, terutama di Padang. Ya, Insya Allah kita buat masjid Baitur Rahman, kita buat masjid Al-Hakim, kita buat masjid Al-Hijrah. Bagaimana kembangkan masjid ini mengokohkan mental jemaah masjidnya. 0822 8691 2235. Ya, 0822 8691 2235. Ya, sekarang sekalian. Nah, berapa baru? Kalau nanti ada yang ragu, yang susah tanya kalian kalau Yobiko. Kita mungkin masih ada acara yang memang luar biasa. Allahu Akbar, Masyaallah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah berkahi. Kan ini saya mau Pak. Coba saya Iko baru 10 juta Pak, harus 10 miliar ketiga. Itu Masya Allah. Oke, kita terimakan dengan apa dulu? Ya. Oke, Sir. Nah. Baik, kembalikan pada langsung kepada Pak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah mendengarkan beberapa ustaz yang kita undang pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan pencerahan berubah untuk kita bisa berhijrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kami mengundang pengurus TKN masjid yang ada di sekitar sini dan juga di beberapa tempat. Ada dari Nurul Ikam, mana? Ikam. Dari Ikam ya, Nurul Ikam. Guru Nawe, ada dari Bojana mana? Ada Sul. Ya. Lalu Baitur Rahman. Kita ingin mendapatkan pandangan dari pengurus masjid ini. Kalau tadi Pak Ustadz Zulhebi mengatakan telah pernah ke kalian, saya sudah berdiskusi dengan beliau dan saya telah berceramah. Jadi satu-satunya mungkin Ustadz dari Padang yang ceramah di kalian saya sudah ceramah. Lalu ada satu lagi masjid. Masjid ada di kompleks saya tinggal di Grand Wisata Bekasi Kampung. Masjid itu menampung 5.000 jemaah. Namanya Izzatul Islam. Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktu di masjid itu sama kayak sholat Idul Fitri. Tidak kurang 300 mobil berhenti di situ. Motor ya tentu 2 kali lipat tadi. Betul. Apalagi sholat Jumat, tidak mungkin kita dapat jam 11 ya dan berapa. Ini salah satu juga contoh bagi yang saya. Saya ingin memasuk pandangan dari beliau selaku pembina masjid Baitur Rahman. Ya. Pak Datul Fadli Amran. Saya pernah ceramah juga di situ Pak. Begitu Pak. Kita tahu yang lalu ya, selaku pembina dan penasehat masjid Baitur Rahman, kita berharap Pak Fadli Amran memberikan pandangan kepada kami semua. Bapak setia ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup mungkin dalam pertemuan kita ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita terus berdakwah di jalan Allah, karena dakwah ini tidak saja urusannya ustaz, urusan buya, urusan ulama. Tapi dakwah itu urusan setiap siapapun orang yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua wajib kita berdakwah. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari dakwah Islamiyah kita. Lalu dari
program yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hamid, saya sudah berbincang dengan beliau hari Jumat malam. Memang kami akan bekerja sama untuk mengadopsi apa yang telah beliau dapatkan di Masjid Salam, bekerja sama dengan BKM masjid ini, dan saya telah setuju dulu kita bersama-sama untuk menunjukkan masjid ini dan juga kita bisa membantu masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah telah terkumpul infak wakaf dan juga apa yang beliau titipkan kepada kita dengan Pak Fadli Amran ya. Ada ya? Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fadli selaku pembina Masjid Baitul Rahmah, beliau juga ikut berkontribusi untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Saya minta kepada Pak Ustadz Yunus untuk kita berdoa diberikan keberkahan dalam milah ke-1. Angka 1 ini angka yang menentukan kita untuk semangat. Oh ya, 2, 3 dan seterusnya. Ini tahun pertama kita. Ya, ini makanya saya sekali pulang dari Bandung, Jakarta saya terbang ke sini. Nanti siang saya ke Medan. Terus besoknya Selasa Rabu saya ke Takemong. Terus saya ke Losmawe. Balik lagi saya ke Jakarta Bandung kan. Jadi enak jalan-jalan terus. Bebas. Alhamdulillah, Alhamdulillah selaku pembina dan mewakili DKM Masjid Al-Azhar, kami mohon maaf kalau ada dalam penyelenggaraan ini hal-hal yang kurang berkenan. Tentu kelemahan ini milik kami semua. Tidak ada jalan yang tidak rusak, tidak ada pariwak yang tidak bakar, tidak ada gadian yang tidak retak. Sempurna tentu milik Allah, kekurangan tentu milik kami. Jadi kami atas nama panitia mewakili seluruh DKM dan pembina serta pengurus, mohon maaf kepada Bapak Ibu atas segala kekurangan dan pelayanan kami. Mari kita tutup dengan doa. Saya minta kepada Ustaz Muhammad Yunus untuk kita menutup dengan doa, dan setelah itu kita bersilaturahmi, pengurus menyiapkan sarapan pagi untuk kita semua. Monggo Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu semua, di akhir kegiatan milad Masjid Al-Hijrah ini kita berdoa kepada Allah. Mungkin doa saya tidak dijabah oleh Allah, tapi doa Bapak Ibu, orang-orang yang bening hatinya, orang-orang yang bersih pikirannya, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita. Jadi untuk itu perbaikilah dulu Bapak Ibu menghadap ke kiblat. Demi Allah, apa yang kita inginkan Allah pasti akan berikan. Mari kita awali dengan bacaan doa Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على الشكر وحسن عبادتك يا رب العالمين. Ya Allah, pada pagi hari ini di Masjid Al-Hijrah ini, kami tundukkan kepala kami tengadahkan tangan kami. Engkau Maha menatap kami dengan penuh kasih sayang. Engkau Maha tahu tentang diri kami. Engkau juga Maha menyembunyikan segala kekurangan kami. Ya Allah, satu tahun sudah masjid ini, masjid yang megah, yang harus masuk sebuah gang yang tidak terlalu besar. Masjid ini telah bergema kemana-mana.
Masjid itu kira orang. Masjid ini pernah membuat banyak perasaan di sini. Masjid ini juga pernah disumbai orang kaya. Masjid ini juga pernah datang para orang yang ingin menginginkan semua cita-cita yang dia rindukan. Allah, kami berharap jangan hanya masjid ini menjadi kebanggaan, masjid yang mewah dan megah ini menjadi buah cerita kita. Tapi jadikan masjid ini tempat yang dirindukan semua hamba-hamba, tempat yang dirindukan yang untuk bersujudkan, tempat yang nyaman, tenang. Jadi kalau di tempat ini ya Allah, kami menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami, menyatukan tujuan kami ya Allah. Kami berniat mencari ridha-Mu kepada manusia. Kami punya pikiran ya Allah, kami tidak semuanya bisa dan mampu apa yang kami lakukan. Kami juga punya hati, kadang-kadang iman kami naik, kadang-kadang turun. Maka waktu itu ya Allah, hanya kepada Engkau kami berharap. Semoga kami termasuk orang-orang yang kau rindukan kerabat amal Engkau. Karena kami adalah orang-orang yang Allah yang mencintai Muslim. Jadikan kami orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Siapa tadi? Siapa lagi yang akan melindungi kami? Kalau tidak Engkau ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, semoga hari-hari berikutnya masjid ini akan bertumpah ruah orang yang sholat di sini. Ya Allah, jadikan terbuka ya Allah hati orang kaya yang mau ya Allah menitipkan uangnya. Bagaimana cara bukan untuk membangun masjid ini, tapi untuk bagaimana masjid ini ya Allah. Seperti yang telah diceritakan oleh Ustaz tadi. Bukan hanya satu mobil, bukan hanya 2 sepeda motor, ratusan mobil-mobil mewah akan pagi di depan ini ya Allah. Hanya untuk membawa jemaah ke sholat di sini. Ya Allah, bukan hanya sekali 5 waktu, tapi 24 jam ikut kemarin di sini. Allah, untuk apa gunanya kami titipkan uang miliaran di masjid ini kalau hanya dipergunakan berapa menit saya 5 waktu. Sementara kami hitung-hitung lebih kurang 1 jam dipergunakan di sini. Bagaimana lagi ya Allah, 23 jam lagi ya Allah. Disinilah dibicarakan bagaimana padam yang baik. Disinilah dibicarakan bagaimana umat ini terselamatkan. Disinilah dibicarakan bagaimana anak kami tidak terlibat LGBT, anak kami tidak terlibat tawuran, anak kami tidak terlibat narkoba. Disinilah kami merujuk ya Allah bagaimana anak kami itu di masjid ya Allah. Jika kelak Kau jemput kami, jangan eksploitasi umur kami ya Allah. Sementara kami tidak berbekal pulang kepadamu. Ya Allah, kematian tidak perlu kami sakit, kematian tidak perlu kami tua. Boleh jadi setelah itu jemput kami. Sementara ya Allah, apa aja yang bisa kami perbuat. Sholat kami jalan khusyuk, ibadah kami yang lain sebanyak yang lain. Sedekah kami belum seberapa ya Allah. Apa yang telah kami jawabkan ya Allah. Maka begitu ya Allah, kami punya mimpi yang besar ya Allah. Kami punya mimpi yang besar ya Allah. Kami hari ini ada di sini rindu punya rumah tangga yang sakinah. Kami rindu anak-anak yang saleh dan salehah. Kami rindu jauh dari berbagai persoalan ya Allah. Jika kelak ya Allah, kami Engkau jemput pada anak-anak kami yang mendidik kami di la ilaha illallah. Anak-anak kami tidak dididik membersihkan kami dari tua. Anak-anak kami yang saya tapi kami tidak ada lagi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang benar-benar mencintai-Mu ya Allah. Yang benar-benar mencintai-Mu ya Allah.
mencintaimu, yang dia juga mencintai kami dan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami begitu kesadaran lahir dari miskin-miskin. Yang hatinya tawadu, yang hatinya bening, yang pikirannya bersih, yang semua kekuatannya hanya dari kami. Selamatkan kami dari pemimpin yang berkhianat, hanya sekedar mencari jabatan dan kekuasaan untuk tenang. Kami tidak lagi ya Allah, kami merasa kemudian tutup surga ya Allah 2009, tutup surga kembali lagi melepaskan, tutup surga ya Allah, hati ini sedang menghabiskan saudara kami, boleh jadi miskin itu tinggalkan sebagai bentuk engkau beri pelajaran untuk kami. Hari ini ya Allah, jadikan kami ke masjid sampai kami mati ya Allah. Jangan kami hidup miskin setelah kami mati ya Allah. Hari ini ya Allah, hidupkan kami siapapun ke masjid. Jangan hanya berada di samping belakang. Kami hidup ke depan. Suatu saat kami nanti ya Allah, kami akan berada di depan imam. Apabila kami telah berada di depan imam, satu kali itu akan masuk masjid ya Allah. Kami bawa ke kuburan kami. Tidak ada lagi jabatan kami ya Allah. Tidak ada lagi harta kami. Maka untuk itu kau maha kaya. Kau akan datangkan orang yang kaya, yang pemurah. Bagaimana masjid ini bisa ramai? Setiap waktu kami yakin engkau lah lebih maha kaya ya Allah. Kau sentuh hati para penguasa. Engkau sentuh hati orang-orang yang berani. Engkau pulang dan masuk surga. Selamatkan ayah kami. Selamatkan ibu kami. Menjadi ayah kami telah terjemput, ibu kami telah terjemput. Tutup serta kami bahagiakan orang tua kami. Itu telah jemput orang tua kami ya Allah. Maka untuk itu kami berharap kepada Engkau. Kami semua akan pertemukan kami di surga. Pertemukan kami di surga ya Allah. Rabbana salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terkhusus untuk Ustaz Jenderalku Ustaz Puji ini ya Allah, panjangkan usianya. Beliau telah mewakafkan hidupnya untuk Allah. Sehatkan beliau selalu. Bagaimana setiap beliau menyampaikan dakwah menjadi menusuk hati dan memperbaiki diri. Ya Allah, kemana pun beliau pergi, beliau selalu mengabarkan selamat. Selamatkan beliau, selamatkan keluarga beliau, selamatkan kami semua, selamatkan generasi-generasi kami. Ya Allah, kami hidup sampai kiamat nanti. Masjid ramai dan masjid-masjid ramai beramai. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,